Sejumlah fakta terbaru dari kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan yang dilakukan Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar dirilis Polda Sumbar. Dalam kasus polisi tembak polisi, Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari, Jumat 22 November 2024 dini hari. Tak berhenti sampai di situ, AKP Dadang kemudian menembaki rumah dinas Kapolres Solok Selatan, AKBP Arif Mukti. Berikut 9 fakta terkait kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. 1. Tembak AKP Ulil di parkiran. Peristiwa penembakan yang dilakukan Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar ini terjadi parkiran tempat kerjanya. AKP Ulil tewas akibat ditembak oleh AKP Dadang di bagian wajah setelah menindak pelaku aktivitas tambang galian C ilegal. 2. Rumah dinas Kapolres Solok Selatan ditembaki. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan mengatakan, Dadang sempat menembaki rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti setelah menghabisi nyawa Uli. Andri menyampaikan, Rumdin Kapolres ditembaki oleh Dadang pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Lokasi ini berjarak 20 hingga 25 meter dari markas Polres Solok Selatan. Saat Dadang melakukan penembakan, Arif sedang berada di Rumdin, namun ia tidak bertemu dengan pelaku dan tidak ada korban maupun saksinya. 3. Kondisi kejiwaan AKP Dadang. Berdasarkan pemeriksaan terbaru Polda Sumbar, Dadang tidak mengalami gangguan kesehatan mental. Terpisah, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistiawan mengatakan, mental Dadang dalam kondisi baik dan tidak mengalami gangguan mental. Ia mengklarifikasi pernyataannya pada Jumat 22 November 2024 yang menyebut Dadang mengalami gangguan mental. 4. Negatif narkoba. Dwi menyampaikan, Dadang juga sudah menjalani tes urin dan hasilnya negatif. Polisi turut melakukan pemeriksaan darah dan rambut yang hasilnya adalah negatif. 5. Bawa senpi dengan 42 peluru. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara TKP, ada 2 selongsong peluru yang ditemukan di parkiran Polres Solok Selatan, tempat tertembaknya Ulil. Tim Inafis juga menemukan 6 selongsong peluru di Rumdin Kapolres Solok Selatan. Dadang menembaki Rumdin Kapolres dan Ulil menggunakan 1 pucuk senjata api HS dan 2 magasin berisikan 16 dan 15 butir peluru. Polisi juga menemukan 11 butir peluru yang belum dimasukkan ke magasin. Bila ditotal, Dadang membawa 42 butir peluru. 6. Dijerat pasal pembunuhan berencana. Polisi tembak polisi di Solok Selatan dijerat pasal pembunuhan berencana. Andri menerangkan, Dadang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku dijerat pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 subsidiar pasal 351 tentang pembunuhan berencana. Dugaan berencana didasarkan pada bukti bahwa Dadang membawa 1 senjata api dengan 42 peluru. 7. Motif. Andri menjelaskan, motif Dadang Iskandar menembak Ulil hingga tewas karena pelaku tidak senang rekannya yang diduga pengusaha tambang ilegal ditangkap oleh korban. 8. Pemilik tambang galian C. Terkait tambang galian C yang diduga dibeking AKP Dadang, kepolisian masih mendalami siapa sosok pemilik tambang tersebut. Andri mengatakan diduga rekan AKP Dadang itu merupakan pengusaha tambang ilegal. 9. Kronologi. Kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C AKP. Dadang diduga tidak senang dengan pengungkapan tersebut. Dari laporan polisi yang diterima tribunpadang.com, mulanya AKP Rianto mendapat telepon dari Dadang terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, ia bersama timnya dan pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres. Sesampainya di Mapolres, pelaku diperiksa oleh penyidik, sementara AKP Rianto bertemu dengan AKP Dadang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.